Apa yang harus diketahui oleh seorang ibu ketika anaknya terkena sakit gondongan? Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini dan apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru tentang aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton! Sekitar beberapa minggu yang lalu, itu di daerah Depok lagi marak banget sama salah satu penyakit yang namanya adalah sakit gondongan. Nah, anak aku juga kena teman-teman sakit gondongan, dikarenakan teman-temannya di kelas itu banyak yang sakit gondongan ya. Hampir setengah dari semua siswa di kelas terkena sakit gondongan, sampai akhirnya anak aku pun ikutan kena sakit gondongan. Nah, sebagai seorang ibu, apa aja sih sebetulnya yang harus kita ketahui tentang gondongan ini, teman-teman? Yuk kita kupas secara tuntas dalam video kali ini. Jadi ditonton sampai habis ya, supaya siapa tahu video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Apa sih sakit gondongan? Gondongan adalah peradangan kelenjar ludah di bagian samping wajah atau disebut dengan parotis. Ini terjadi akibat infeksi virus. Kondisi ini ditandai dengan pembengkakan pada sisi wajah di bawah telinga. Apakah gondongan ini menular? Yes, teman-teman, gondongan ini menular. Dan umumnya diderita oleh anak-anak yang berusia 5 sampai dengan 9 tahun. Penyebab terjadinya gondongan. Gondongan itu bisa terjadi ketika kelenjar parotis mengalami peradangan akibat infeksi virus dari golongan paramisovirus. Jadi virus ini dapat dengan mudah menyebar ke orang lain melalui percikan ludah atau air liur yang keluar dari mulut ataupun hidung penderita. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian akan menetap, berkembang biak, dan menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada kelenjar parotis. Penyebaran virus ini itu bisa terjadi ketika kita menghirup percikan lendir saat penderitanya itu batuk, bersin, ataupun berbicara. Atau ketika kita melakukan kontak langsung dengan penderita, misalkan berbicara dalam jarak yang dekat, ataupun berciuman ya. Lalu juga ketika kita menyentuh benda-benda yang ada di sekitar penderita, lalu menyentuh hidung dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu juga ketika kita berbagi alat makan dan minum dengan penderita. Nah, beberapa poin ini itu agak sulit untuk dilakukan oleh anak-anak ya. Jadi ketika ada di dalam kelas untuk anak-anak yang udah bersekolah, tentu aja akan sulit ketika tidak melakukan kontak langsung dengan si penderita gondongan nih. Karena kan bisa jadi dia bestian atau emang akrab kan, jadi sering ngobrol. Lalu juga kadang-kadang yang namanya anak-anak itu pasti sering banget nih menyentuh benda-benda yang ada di atas meja mereka di sekolah. Lalu setelah itu lupa deh nggak cuci tangan, terus akhirnya mereka pegang wajah mereka juga, terus nyentuh hidung ataupun mulut gitu ya tanpa sadar bahwa ternyata virusnya itu ternyata udah ada di tubuh mereka. Lalu kemudian juga anak-anak kadang-kadang tuh sering banget ya teman-teman berbagi alat makan dan minum. Nah itu yang memang harus jadi PR kita nih para ibu terutama, untuk selalu mengingatkan kepada anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal tersebut ya. Ini adalah beberapa faktor seseorang beresiko terkena penyakit gondongan. Jadi jika seseorang, terutama anak-anak ya, yang belum mendapatkan vaksin MMR, yaitu vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit campak, gondongan, dan juga rubella. Lalu kemudian untuk anak-anak yang berusia 2 sampai dengan 12 tahun, mereka cukup rentan. Lalu juga untuk seorang anak yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah.
Dan juga untuk anak yang tinggal atau bepergian ke daerah yang memiliki banyak kasus gondongan. Nah, kalau yang lagi sekarang maraknya itu di daerah sekolah ya teman-teman, di dalam kelas. Kayak seperti yang kasus di kelas anak aku itu hampir setengahnya mereka terkena penyakit gondongan. Gejala gondongan itu biasanya baru akan muncul 12 sampai 25 hari setelah terinfeksi virus. Nah, gondongan ini ditandai dengan pembengkakan kelenjar parotis atau pembengkakan di bawah telinga dan gejala penyakit infeksi. Jadi tidak langsung terkena ya teman-teman ya. Ketika udah masuk nih virusnya di dalam tubuh, dia diam dulu, baru deh kemudian muncul gejala ya setelah 12-25 hari. Gejala yang timbul itu bisa berupa pipi bengkak, bisa hanya satu sisi ataupun juga kedua sisi. Itu terjadi akibat pembengkakan kelenjar parotis. Nah, yang dialami oleh anak aku itu dia dua-duanya ya. Dan kalau yang sampai sakit dua-duanya tuh teman-teman, bengkak pipinya itu sakit banget. Itu buat mereka itu merasakan nyeri saat mengunyah atau menelan makanan. Jadi biasanya kalau udah kena sakit gondongan ini, anak-anak itu akan kurus karena susah makan. Nah, lalu kemudian juga anak-anak bisa demam ya. Demamnya itu cukup tinggi sampai dengan sekitar 39 derajat Celcius. Mulutnya kering, jadi bisa kayak pecah-pecah tuh teman-teman bibirnya. Lalu kemudian juga sakit kepala, nyeri sendi, nyeri perut, mudah lelah, dan juga hilang nafsu makan ya. Jadi memang kasihan banget sih ketika anak-anak tuh terkena sakit gondongan ini. Nah, bahkan anak aku tuh juga dia mual dan muntah ya. Karena susah makan, jadi kayaknya lambungnya juga cukup kena nih teman-teman. Jadi ketika dia mau makan itu bawaannya malahan mual dulu. Jadi ketika misalkan kita tahu anak kita kena gejala gondongan ini, kalau dia mual, ya kita juga harus kasih obat mual ya teman-teman. Atau obat pas mau muntah itu kalau anak aku cocoknya pakai Fometa. Meski demikian, ada juga pada beberapa penderita, gejala gondongannya itu lebih ringan ya, bahkan kayak menyerupai cuma gejala pilek. Beberapa penderita bahkan tidak mengalami gejala apapun, tiba-tiba pipinya bengkak aja. Hal ini tuh terjadi pada salah satu teman dari anak aku ya, jadi dia tuh tidak ada gejala apapun, tiba-tiba bengkak aja tuh pipinya. Jadi dia nggak batuk, nggak pilek, nggak demam, cuma bengkak di pipi. Ketika kita bawa anak kita ke rumah sakit, maka dokter akan melakukan pemeriksaan pada pipi atau leher pasien yang membengkak, serta melihat kondisi tenggorokan dan tonsil atau amandel dari pasien. Untuk memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang berupa tes swab pada pipi bagian dalam atau buccal swab. Ini untuk mendeteksi jenis mikroorganisme yang menyebabkan gondongan. Melakukan tes darah untuk mendeteksi infeksi virus dalam darah. Dan juga bisa melakukan tes urin, ini untuk mengkonfirmasi dan mendeteksi penyebaran infeksi ke saluran kemih. Tapi ketika kemarin aku bawa anak aku ke dokter, dia hanya memeriksa pipi dan leher anak aku aja ya, lalu kemudian dikasih obat. Gak ada pemeriksaan penunjang lainnya lagi teman-teman. Jadi emang ini tergantung dari dokternya ya, tidak common lah atau tidak umum untuk semuanya dilakukan yang untuk penunjangnya. Lalu kemudian bagaimana sih untuk pengobatannya? Nah, teman-teman, jika sistem imun penderita atau anak kita ketika sakit gondongan itu sudah cukup baik, gondongan dapat pulih dengan sendirinya dalam waktu 1-2 minggu. Tapi alangkah baiknya nih, menurut aku ya, jika kita tetap membawa anak kita ke dokter. Itu supaya apa? Supaya pemulihannya jadi jauh lebih cepat. Anak aku ke dokter aja, dia makan waktu itu sekitar 5 harian. Jadi kebayangkan kalau misalkan kita nggak bawa bisa sekitar 2 minggu. Dan itu akan susah banget untuk kita bisa mengejar ketertinggalannya dia di kelas nanti teman-teman dalam proses belajar mengajar.
Jadi ya sebaiknya kita segera bawa ke dokter ya, tapi memang kembali lagi keputusan itu kan memang ada di tangan orang tua ya. Aku hanya sekedar untuk memberikan saran aja di sini. Nah, teman-teman, ini adalah obat-obatan yang diberikan oleh dokter ya. Jadi ada sekitar 5 obat. Di sini ada Ispirinol, lalu ada Fometa karena anak aku muntah ya, mual dia. Lalu kemudian ada vitamin berupa Imun Pad nih, teman-teman. Kemudian dikarenakan anak aku juga demam ya, lumayan tinggi, jadi diresepkan Tempra. Lalu ini ada obat antivirus yang diracik sama dokternya, teman-teman. Jadi sebaiknya memang pergi ke dokter untuk nanti dikasih resepnya ya. Aku ngasih tahu di sini bukan berarti teman-teman bisa beli bebas gitu aja. Karena kan memang harus disesuaikan dengan kondisi anak masing-masing. Apakah memang dia cocok dengan obat-obatan ini atau tidak. Jadi nggak bisa dipukul rata ya teman-teman ya. Tetap harus pergi ke dokter menurut aku. Lalu kemudian ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meredakan gejala gondongan. Pertama, mencukupkan waktu tidur dan istirahat. Lalu juga memperbanyak minum air putih. Kemudian jika anak kita mengeluhkan pipi atau lehernya yang bengkak, itu kita juga bisa kompres ya area yang bengkak itu dengan menggunakan air hangat ataupun air dingin. Ini gunanya untuk meredakan rasa sakit. Lalu ketika menderita sakit gondongan ini, sebaiknya mengkonsumsi makanan lunak agar tidak perlu mengunyah terlalu banyak. Karena kan sakit ya teman-teman. Jadi usahakan memberi yang berkuah-kuah dulu nih, seperti sup-supan. Dan hindari gorengan ya atau makanan yang teksturnya itu lebih padat. Lalu kemudian kita juga bisa mengkonsumsi obat untuk gejala gondongan ya, seperti ibuprofen ataupun paracetamol. Nah, contohnya yang seperti tadi udah aku beritahukan ya untuk obat-obatannya duluan nih teman-teman. Perlu diingat, kita tidak boleh memberikan aspirin ya ketika anak kita menderita gondongan. Karena justru dapat memicu penyakit sindrom Reye, yaitu penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan gagal hati, pembengkakan otak, dan bahkan kematian teman-teman. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadi pencegahan terhadap sakit gondongan. Yang pertama adalah dengan memberikan imunisasi MMR pada anak-anak, teman-teman. Lalu kita harus mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu juga tidak berbagi peralatan mandi ataupun peralatan makan dengan penderita gondongan atau teman-teman yang di sekolah. Kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak untuk menerapkan etika batuk, seperti menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk dan bersin. Nah, ini penting banget ya teman-teman untuk dilakukan supaya ketika anak kita terinfeksi suatu penyakit yang memang menular dengan cepat ya, anak kita tidak jadi penyebar virus, karena kan kasihan ya untuk yang lain nih teman-teman. Penderita gondongan juga dianjurkan untuk tetap berada di rumah paling tidak selama 5 hari setelah gejala pertama muncul. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan gondongan ke orang lain. Sedikit cerita ya teman-teman, kemarin anak aku itu dia sakit cacar lebih dahulu ya dari sebelum yang gondongan, dan itu terjadi ketika dia sedang ujian tengah semester. Nah, akhirnya anak aku hampir seminggu nggak sekolah dan ikut ujian susulan. Nah, gak lama setelah itu, dia sekitar semingguan lah ya. Ternyata teman-temannya di kelas sudah banyak yang sakit gondongan. Dan setelah itu anak aku juga kena. Nah, kenapa sih sampai bisa rentan banget nih kayaknya nih ya, anak aku baru kena cacar, lanjut lagi deh kena gondongan. Jujur, aku tidak melakukan vaksin untuk cacar ya dan juga gondongan yang MMR. Jadi anak aku itu dia vaksinnya yang MR dan itu 2 kali. Sebetulnya bukan sengaja tidak memberikan vaksin ya kepada anak teman-teman, tapi dikarenakan ketika pandemi aku juga punya pengentalan darah. Jadi cukup beresiko kalau keluar dari rumah gitu ya untuk ke rumah sakit. Karena kalau penderita kekentalan darah itu terkena COVID,
pada saat itu bisa terjadi pembekuan darah dan bisa fatal. Itu sebabnya kenapa aku nggak berani bawa dia ke rumah sakit untuk vaksin. Lalu bodohnya gitu ya, aku jujur aja karena memang aku terlupa teman-teman. Setelah pandemi lewat, harusnya aku segera bawa. Jadi nggak apa-apa gitu ya, terlambat anaknya divaksin telat tapi tetap dilakukan vaksin. Nah, aku lupa melakukan itu. Sampai akhirnya ketika udah langsung marak nih, sakit kayak flu Singapura, cacar, lalu kemudian juga gondongan serta DBD, ya udah akhirnya anak aku pun juga terkena. Dan satu lagi, aku jarang ngasih vitamin teman-teman untuk anak aku, jadi aku lebih mengandalkan susu aja. Itu pun juga nggak banyak sebenarnya ya, jadi memang aku lebih menekankan kepada makanannya aja nih yang diperbanyak isinya. Tapi ternyata itu nggak cukup teman-teman, vaksin itu tetap penting. Jadi untuk teman-teman yang lagi melihat video ini, jangan lupa nih ya untuk selalu ngecek jadwal kapan sih anak-anak kita harus mendapatkan vaksin dan vaksin apa. Itu harus rutin dan sesuai dengan saran dokternya. Jadi nggak ada kejadian seperti yang terjadi pada anak aku. Nah, kalau untuk terkait DBD, saat ini tuh udah ada vaksinnya ya teman-teman. Dan nanti aku akan buat lagi nih teman-teman bahasannya tentang vaksin DBD ketika anak aku sudah vaksin. Karena rencananya di minggu depan aku mau vaksin. Vaksinnya itu dia harus dipesen teman-teman. Nggak bisa begitu datang terus langsung bilang mau vaksin DBD gitu. Nggak bisa ya, jadi harus pesen dulu seminggu sebelumnya. Demikian ya teman-teman pembahasan tentang sakit gondongan ini. Harapan aku semoga kiranya bisa cukup bermanfaat nih untuk teman-teman yang mungkin di daerah di luar dari Jawa atau Jakarta dan belum terlalu marak banget ya kayak di sini. Semoga nanti bisa bermanfaat isi dari video ini yang aku share kepada kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya ya. Thank you for watching, see you again, and bye-bye.